Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak dan kita mulainya dalam doa. Mari kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini Engkau tetap terus menyertai dan menolong kami semua di dalam ibadah kami pada saat ini, di mana kami bersama-sama akan menghayati akan kasih Kristus yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada saat ini. Walaupun kami mengadakannya di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini sesuai dengan liturgi yang sudah Bapak Ibu pegang. Kepada umatnya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaraan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan dan menyelamatkanmu? Pertolonganmu adalah Tuhan yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan demikian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti untuk orang-orang lapar. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu Raja yang kekal. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 13 bait yang kedua dan bait yang ketiga. Allah Bapa Tuhan.
Jemaat dikasih Tuhan, marilah bersama-sama kita mengingat akan firman Tuhan, yaitu hukum kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita semua di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa melukai Tuhan dan sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, jemaat dipersilahkan untuk merenungkan dosa-dosanya yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama, seraya memohon ampun di hadapan Tuhan di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih karunia, inilah penyesalan dosa kami yang kami haturkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, menyucikan hidup kami oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Mari bersama-sama kita menyesali dosa-dosa kita melalui Kidung Jemaat nomor 32, bait pertama dan bait yang kedua. Suaramu kudengar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali segala dosa-dosanya dan bertobat, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 22. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 445, bait pertama dan bait yang kedua, Harap akan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan dan cobaannya. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang menyertai kami semua, berikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti, menghayati akan kebenaran firman-Mu,
dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kita akan menghayati tema berjalan bersama Yesus yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sebulan lebih kita menjalankan himbauan dari pemerintah untuk stay at home, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Sudahkah ada rasa bosan yang muncul? Saya kira kita semua merindukan suasana yang normal seperti dahulu. Anak-anak dapat bersekolah, bertemu dengan guru dan teman-temannya. Yang bekerja dapat bekerja seperti biasanya, bertemu dengan konsumen dan rekan-rekan kerja. Yang berdagang bisa berjualan seperti biasa, bisa melakukan aktivitas bersama di tengah-tengah masyarakat, beribadah bersama-sama di gereja dan lain-lain. Tapi sepertinya kita masih harus bersabar karena pandemi virus corona ini belum berakhir. Dalam menanggapi peristiwa ini, kita harus berpikir dengan tenang dan jernih. Selama ini pikiran kita hanya terfokus pada virus corona ini saja. Tiap hari, tiap saat, pikiran kita dipenuhi dengan berita tentang virus corona. Hal itulah yang tanpa kita sadari membuat kita merasakan ketakutan, khawatir, dan juga kecewa. Lalu membuat kita merasa jenuh dan bosan karena gerak kita dibatasi. Bahkan mungkin kita juga merasa khawatir karena semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat ini. Oleh karena itu, mari sekarang kita belajar untuk tidak berfokus pada virus corona ini, tapi mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya dapat melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Tanpa kita sadari, selama ini hidup kita di dalam kotak atau box virus corona. Sehingga yang kita lihat dan pikirkan hanya tentang virus corona dan dampak negatifnya saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa di sekitar kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Injil Lukas mencatat ada 2 orang murid Yesus yang sedang pergi menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Di tengah-tengah perjalanan, di saat mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Injil Lukas pasal 24 ayat 16 mencatat demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apakah yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal Yesus yang berjalan dengan mereka dari Yerusalem ke Emmaus yang jaraknya kira-kira 7 mil?
Ternyata mereka terhalangi oleh pikiran dan harapannya sendiri tentang Yesus. Mereka merasa kecewa karena kenyataan yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Padahal dulu mereka mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi yang terjadi, Yesus malah mati disalibkan. Setelah 3 hari menunggu, mereka juga belum percaya akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Walaupun mereka sudah mendapat berita dari para perempuan yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Di tengah-tengah kebingungan dan kegalauan yang dirasakan oleh kedua murid itu, Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka tentang siapa Yesus dalam semua kitab suci. Walaupun demikian, mereka masih belum mengenal bahwa Dia adalah Yesus yang telah bangkit. Hingga pada akhirnya ketika Yesus berkenan tinggal dan makan bersama dengan mereka, lalu mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Seketika itu juga terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal bahwa orang yang selama ini bersama dengan mereka di sepanjang perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus adalah Yesus itu sendiri. Lalu mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman mereka kepada murid-murid yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 ini, kita dapat belajar bahwa ketika kedua murid itu berfokus pada keinginan dan harapannya sendiri, justru itu yang menutup atau menghalangi mereka untuk mengenal Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Padahal Yesus telah berjalan bersama-sama dengan mereka dari Yerusalem sampai dengan ke Emmaus yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 mil. Kalau dikilometerkan ini ya sekitar 11,2 kilometer. Bahkan Yesus telah memberikan pengajaran yang panjang lebar tentang apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Dia. Tapi mereka tetap belum dapat mengenali Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Jangan-jangan karena pikiran kita hanya terfokus pada virus corona ini, kita menjadi tidak mengenal Yesus yang senantiasa berjalan bersama dengan kita selama masa yang memprihatinkan ini. Oleh karena itu, saat ini kita harus berani berpikir out of the box, menarik diri keluar dari kotak atau box virus corona ini, supaya kita dapat melihat lebih luas lagi, melihat betapa berharganya kehidupan ini, melihat betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga, melihat betapa pentingnya kepedulian terhadap sesama, melihat betapa indahnya kebersamaan tanpa saling menyalahkan, melihat betapa indahnya hidup yang penuh dengan cinta kasih, yang rela berkorban untuk sesama yang membutuhkan, melihat indahnya dunia tanpa polusi udara, dan melihat betapa besar cinta kasih Tuhan Yesus yang menggandeng tangan kita di sepanjang jalan kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghayati akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, hal ini menguatkan dan menolong kita semua untuk dapat menjalani hidup di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini. Yesus yang hidup itulah yang senantiasa menyertai kita
dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita, baik ketika kita sedang sakit, sedang takut atau galau, sedang dalam pergumulan berat, maupun ketika kita sedang merasakan sukacita. Tuhan Yesus yang hidup itulah yang juga memampukan kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai macam perubahan hidup dengan segala kondisinya. Tuhan Yesus yang hidup itulah yang menolong kita untuk terus berjuang melawan berbagai macam cobaan hidup. Selamat berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur ketika kami boleh Engkau perkenankan untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami semua bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tapi pada saat yang sama kami juga mohon ampun, karena seringkali kami tidak menyadari bahwa Yesus senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami di sepanjang langkah kehidupan kami. Mata kami dan hati kami seringkali tertutup, terhalangi oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup kami masing-masing, sehingga kami belum dapat melihat dan mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh diingatkan untuk memfokuskan diri pada Kristus yang hidup, yang senantiasa menyertai dan menolong kami semua. Terlebih di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua dan mampukan kami untuk berani menjalani hidup ini dengan penuh percaya kepada Yesus yang juga bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, menapaki langkah kehidupan kami yang penuh dengan cobaan dan godaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, hidup kami seutuhnya kami serahkan dalam tangan kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur
bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi hidup kami. Ketika kami sedang dalam pergumulan, kebingungan dan ketakutan, Engkau juga Allah yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami untuk memberikan penghiburan, memberikan hikmat dan pertolongan kepada kami semua, supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan baik. Demikian pula Tuhan, di saat-saat seperti yang sekarang terjadi ini, ketika semua orang terus bergumul karena virus corona yang merebak di berbagai daerah, kami saat ini berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami semua di dalam kami menghadapi cobaan hidup yang harus kami jalani dan hadapi bersama-sama. Kami menyadari kami manusia yang terbatas, oleh karena itu hanya kepadamu kami mohon pertolongan, supaya Tuhan berkenan untuk menolong kami dalam menghadapi serangan virus corona ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang telah Engkau berkati dan utus untuk bersama-sama memerangi, melawan penyebaran virus corona ini. Kami bersyukur untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah yang telah bersinergi satu dengan yang lainnya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berguna untuk melawan penyebaran virus corona ini. Demikian pula kami bersyukur untuk para dokter, perawat, dan juga para medis yang telah Tuhan utus juga untuk merawat dan mengobati saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, menjaga keluarga mereka, dan juga menghindarkan mereka supaya tidak tertular virus corona ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah terkena virus corona ini, yang masih terus berjuang, Tuhan kiranya memberikan penghiburan, memberikan pendampingan dan menyertai mereka. Bahkan Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan hanya kepadamu ketika kami melihat banyak sekali korban yang telah berjatuhan, tetapi kami juga melihat karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam peristiwa-peristiwa yang mengkhawatirkan dan memprihatinkan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami pun menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati seluruh elemen yang ada supaya boleh bekerja sama untuk dapat saling mendukung di dalam kami menghadapi serangan virus corona ini. Tapi pada sisi yang lain kami pun bersyukur Tuhan boleh menunjukkan hal-hal baik
yang harus kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Allah yang juga mengajarkan kepada kami untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kami. Kami bersyukur kami Tuhan ajar untuk lebih peduli terhadap sesama kami. Kami bersyukur Tuhan juga mengajar kepada kami untuk peka terhadap kebutuhan sesama kami dan boleh saling membantu dan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya Allah yang senantiasa menolong kami semua untuk dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menyadari bahwa Yesus Kristus bersama-sama dengan kami, menggandeng tangan kami di dalam kami menapaki langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu yang menyertai kami semua, jemaat-Mu di GKJ Kebumen ini. Kami pun menyerahkan kehidupan kami masing-masing untuk Kau pakai seturut dengan kehendak Tuhan, terlebih di saat-saat kami harus menghadapi pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya hanya dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 14 untuk dasar persembahan kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sementara kantong beredar, kita iringi dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat 403, bait 1, Hujan Berkat Kan Tercurah. Berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Berkat-Mu itu yang kami perlu. Menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena pada saat ini Engkau telah hadir di tengah ibadah kami, dan kami yakin dan percaya Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami.
Kami yakin dan percaya, seberapapun besarnya persembahan kami ini Tuhan, Engkau akan menerima, menyucikan, memberkati, sehingga persembahan kami nantinya akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu di sini. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, untuk majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati dengan kekuatan, kecakapan, kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga memohon ampunan-Mu, sekiranya di dalam kami bekerja mencari rezeki, mengumpulkan rezeki yang kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pada saat ini kami mempersembahkan ke hadapan-Mu, ada kekurangan dan dosa-dosa kami, kiranya Engkau ampunkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 428, bait pertama dan bait yang ke-6. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita akhiri pada kita pada saat ini yang bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 348. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.